Selamat siang Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan siang hari ini. Sebelumnya kita meminta pertolongan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk sukacita hari ini, dan juga untuk kekuatan yang boleh kami terima dari Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menuntun dan menolong kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini Keluaran 14 ayat 1-14. Sekali lagi firman hari ini Keluaran 14 ayat 1-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah membawa kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus memelihara firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu juga semua sehat-sehat dimanapun Bapak Ibu berada ya. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Musa dan bangsa Israel. Kali ini yang mau kita pelajari tindakan-tindakan Musa ya. Bapak Ibu, peristiwa ini adalah setelah Raja Firaun melepaskan bangsa Israel untuk dibawa pergi menuju tanah Kanaan oleh Musa ya. Jadi dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi, akhirnya Musa nih berhasil
meluluhkan hatinya Firaun, kira-kira gitu ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita mau melihat apa yang dialami Musa dan tindakan yang dilakukan Musa. Nah, kalau kita baca di perikop ini, Bapak Ibu, temanya adalah berdiam diri, biarkan Tuhan bertindak. Oke, Bapak Ibu, kalau di perikop ini kita lihat ya ada kurang lebih tiga ya, tekanan yang benar-benar dialami Musa. Yang pertama, Bapak Ibu, pasukan Israel tidak rela akhirnya ya, tidak rela melepaskan bangsa Israel gitu aja. Akhirnya mereka mengejar bangsa Israel dan juga Musa. Kemudian jadi kalau di perikop ini ada kurang lebih 600 ya di ayat 7. Kalau di ayat 7 600 pasukan lengkap dengan senjata dan juga lengkap dengan prajuritnya atau perwiranya ya. Kemudian yang kedua, Musa menghadapi tekanan, ada tekanan dari bangsa Israel itu sendiri. Itu terdapat di ayat 11 sampai 12. Bangsa Israel seolah-olah tidak terima mereka mengalami kehidupan yang menderita. Mereka pikir kalau sudah ikut Musa, mereka akan hidup senang. Karena Musa bilang ini adalah perintah Tuhan. Tapi ternyata mereka mengalami banyak rintangan, banyak cobaan. Maka mereka sampai mengeluh, sampai minta tanggung jawab kepada Musa. Musa, ini gimana nih? Apa kurang banyak tanah di Mesir untuk menguburkan kami ketika kami mati? Kami kan udah bilang berapa kali, lebih baik kami tinggal di Mesir. Mereka menuntut Musa, itu tekanannya sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, banyak tantangan yang dihadapi Musa. Salah satunya mereka harus menghadapi Laut Teberau di saat bangsa Israel itu dikejar oleh pasukan daripada Firaun ya. Jadi 3 tekanan, ada dari belakang, kemudian yang bersama dengan Musa yaitu bangsa Israel itu sendiri, dan yang ketiga di hadapannya ada tantangan yang lebih besar, yaitu mereka harus menghadapi Laut Teberau yang kalau secara manusia itu tidak mungkin bisa mereka lewati ya. Mereka harus menyeberang. Nah, tapi yang sangat menarik, ada 2 perkataan yang diucapkan Musa saat bangsa Israel marah-marah. Yang pertama, Bapak Ibu bisa kita lihat di ayat 13 sampai 14. Yang pertama, Musa bilang gini, jangan takut, berdirilah tetap. Perkataannya itu jangan takut. Jadi ketika orang lain panik, kalau kita biasanya ada di lingkungan kita yang panik, kita pasti mungkin jauh lebih panik lagi ya. Semoga enggak ya. Nah, Musa tidak. Dia memberikan penguatan lewat kata-katanya, jangan takut, berdirilah tetap. Maksudnya Musa dia juga sekaligus menegur bangsa Israel. Jangan takut, berdirilah tetap. Kalau sudah ikut Tuhan, sekali kita bilang ikut Tuhan ya, kita harus tetap berdiri, bilang kita tetap percaya akan kuasa Tuhan ya. Kalau Tuhan udah pernah menyelamatkan kita, kita harus tetap percaya Tuhan pasti akan menyelamatkan. Mungkin itu ya pesannya. Kemudian yang kedua, kata-kata yang diucapkan Musa saat keadaannya sangat genting. Ya, Musa bilang, biarkan Tuhan berperang atasmu dan kamu berdiam saja. Kita udah panik, bangsa Israel udah panik, malah Musa memerintahkan bangsa Israel itu untuk berdiam saja, Tuhan akan berperang atasmu. Wah, kita nggak tahu ya kondisinya bangsa Israel saat itu waktu Musa mengatakan itu kira-kira gimana. Kalau kita mungkin udah akan marah-marah, kamu gimana nih? Kita udah panik, di belakang ada bangsa Israel, di depan kita nggak bisa bergerak, tidak ada jalan keluar, malah menyuruh kita diam aja. Mana nih buktinya? Wah, mereka pasti sangat ribut ya. Kalau kita bayangin ya, di belakang dan di depan salah semuanya kalau mau dilakukan. Mau maju, kalau mereka lewat langsung dari Laut Teberau mungkin mereka akan meninggal ya. Tapi kalau mereka hanya diam di situ tidak bertindak apapun, mereka pasti akan ketangkap sama pasukan Firaun. Nah, berdiam diri di ayat 14 ini
Bukan berarti Bapak Ibu masa bodoh mau pasukannya datang atau enggak, bukan gitu ya. Tapi masa bodoh di sini ada tindakan, ada usaha, artinya kita menyerahkan penuh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu saatnya kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita tidak bisa melakukan apapun, tidak ada jalan keluar di depan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, Musa bilang, Tuhan akan berperang bagimu, berdiam diri saja. Jadi menyerahkan saja kehidupan kita, biarkan Tuhan yang bertindak. Ya. Nah, ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Kita juga pasti mengalami hal-hal seperti itu, banyak tekanan yang kita hadapi, mau itu di rumah mungkin ya. Tekanan di keluarga kita mengalaminya, tekanan di tempat kita bekerja, di tempat kita bersosialisasi, lingkungan masyarakat, pasti sangat banyak tekanan ya. Tapi sekali lagi Tuhan ingin mengingatkan kita siang hari ini supaya kita bisa bertindak seperti yang dilakukan oleh Musa. Ketika ada orang lain yang panik juga membutuhkan jalan keluar, Musa mengucapkan kata-kata yang memberikan semangat hidup, yang menguatkan, jangan takut. Itu memberikan kelegaan mungkin ya kepada bangsa Israel. Sama bagi kita juga mungkin itu sangat penting. Jangan takut, sekali kita percaya akan kuasa Tuhan, kita tetap percaya. Nah, jadi ada dua pesan firman Tuhan yang sangat penting hari ini yang mau saya bagikan. Yang pertama, tetaplah kita percaya akan pertolongan Tuhan, akan pekerjaan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, dan semua kebaikan yang Tuhan, karena selama ini juga Tuhan selalu menolong kita. Kemudian yang kedua, Tuhan mampu melakukan hal yang sederhana menjadi hal yang luar biasa. Jadi jangan langsung panik. Ingat, kita masih punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang selalu ada bersama dengan kita. Biarkan Tuhan bertindak. Jadi ada saatnya Bapak Ibu kita tidak bisa melakukan apapun yang di luar mungkin kemampuan kita ya. Di saat itu mari kita datang berdiam diri kepada Tuhan, kita berserah penuh. Biarkan Tuhan yang bertindak di hidup kita, sehingga kita beroleh kemenangan. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel dan Musa. Mereka berhasil menghadapi tantangan, mereka berhasil melewati rintangan yang sangat besar yang kalau kita pikir secara manusia tidak bisa dilakukan. Tapi karena mereka membiarkan Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja, akhirnya mereka beroleh kemenangan. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat dan bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan siang hari ini. Kita kembali berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini atas kesempatan yang masih Engkau berikan. Kami bersyukur untuk kebaikan, untuk perlindungan, untuk pertolongan Tuhan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah penuh, untuk selalu tetap percaya akan kuasa Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya. Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan, kami selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan jika ada kesalahan di dalam hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan kerinduan kami, kiranya Tuhan terus menolong kami melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, terima kasih. Dan kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.